Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami sudah mendengarkan daftar-Mu, firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Kosan. Tapi kami percaya apa yang sudah disampaikan tetap tinggal dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba ini yang sudah menyampaikan dengan begitu baik Bapak. Pelayanannya bukan hanya di tempat ini tapi dimanapun, di lingkungan yang lebih luas lagi. Dan Kau sering memimpin dia, memimpin seluruh keluarga. Bapak yang baik, saatnya kami mau belajar bersama dari firman, dari daftar-Mu tentang keteladanan seorang Yakub. Tuhan, biar Kau sendiri berbicara kepada kami, Bapak, bukan manusia yang menyampaikannya, hamba-Mu sekadar menyampaikannya, tetapi kebenaran itu dari Tuhan sendiri, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Al-Masih. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Tadi disampaikan di awal-awal, tapi Pak Aposan tidak menyampaikan. Tapi nggak ada istilah terlambat ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar bersama tentang Yakub ya, seorang Yakub. Apa sih yang kita dapat dari keteladanan seorang Yakub? Apa yang bisa kita dapatkan dari seorang Yakub? Nah, Bapak Ibu yang masih diperbaiki oleh yang berwenang. Kalau gitu minta pensiun kali ya. Jadi ganti yang baru ya, kita mohonkan kepada Bapak Yaris suami saya. Kayaknya seperti itu, Bapak Ibu ya. Baik, oke, makasih Pak. Oke, jadi pengajaran sahabat kita saya beri judul bukan melulu karena cinta. Salah kita langsung, kalau tadi kita sedikit pegang gitu kan, selamat enggak saya, selamat ya kan gitu ngomongannya kan, pikirannya kan, belum lagi lamanya kan gitu, selamat enggak saya kan gitu. Tapi ada loh yang apa di pengajaran dunia ini masing-masing cari selamat, benar nggak sih Bapak? Benar nggak? Masing-masing cari selamat, benar nggak? Permisi tanya nih Bapak Ibu. Jadi kan pengajaran kan boleh kita tanya jawab ya, kita dua arah gitu ya. Benar nggak? Masing-masing cari selamat. Iya benar, karena memang firman seperti itu. Justru orang di luar yang tidak memahami itu mengatakan bahwa masing-masing cari selamat itu negatif artinya, gitu ya. Artinya masing-masing urus diri sendiri, gitu ya. Mencari keuntungan sendiri, itu maksudnya. Nah, kalau ini kita nggak cari keuntungan kan gitu. Jadi kalau dikatakan ini cari selamat gitu, oh benar, kan nggak ada kan yang bawa permisan, ada di antara kita yang menuntun istrinya, anaknya, barangkali kita sama-sama selamat gitu. Padahal anaknya mungkin nggak, ya kan? Iya, tidak terima Yesus secara penuh loh dalam hatinya, gitu ya. Hanya tahu gitu kan. Tadi kan dikatakan hanya baca, jangan seperti itu, ya kan? Nah, jadi kalau istilah masing-masing cari selamat benar konteks firman Tuhan, ya kan? Ya sama aja. Kalau saya beriman, lalu anak saya pasti selamat juga, ya nggak bisa, Bapak Ibu. Kan begitu. Itu yang saya tangkap yang pertama. Yang kedua, tadi juga ngomong tentang laki-laki ya. Ini kalau orang ngomong ada yang galak gitu, enggak seperti itu ajarannya. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya bukan sedang memotivasi, memprovokasi Bapak Ibu supaya berilah yang terbaik perpuluhan harus enggak ya. Tadi kan dikatakan maliaki. Sebenarnya dari bahasan kita ini juga ada itu. Ya. Siapa yang menjanjikan 10%? Kan Yakub. Yakub kan itu tentang apa? Janji untuk memberikan apa?
persepuluhan. Itu dari aku. Jadi bukan kebetulan kalau tadi Pak Aposan bicara seperti itu. Dan ada kita harus komunikasi dengan Pak Aposan. Jadi bukan kebetulan. Nah, mari kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-20. Nah, ya. Dikatakan bunyi seperti ini. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu 4 hari saja. Cukup 1 ayat. Kalau tadi kan banyak ayat, ya kan? Nggak sempat baca, tiba-tiba ganti slide-nya umpamanya. Kalau ini enggak, 1 aja. Tapi artinya cukup apa namanya? Cukup lunas ya. Nah, sebenarnya kalau kita tarik ke belakang lagi di pasal 28 itu cerita tentang Yakub semua dan seterusnya. Tetapi saya hanya mengambil dari pasal 29 ayat yang ke-20. Itu berbicara tentang cinta. Nah, permisi tanya Bapak Ibu. Ini kan Rahel. Istrinya ada berapa sih sebenarnya? 2. Istri siapa? Yakub. Iya, Lea sama Rahel. Bilha. Istrinya berapa? Nggak tahu saya. Jadi kan orang susah membedakan mana istrinya, mana yang bukan, kan itu. Tapi dipakai. Istri dua. Istrinya ada 2. Siapa yang kedua? Ini kan Rahel. Adiknya si Rahel, si Lea yang kedua. Berarti udah palsu. Nah, kalau sedih lanjutkan lagi pengajarannya udah hafal semua. Nah gitu ya. Jadi ada 2. Kan Rahel ceritanya nih di ayat ini nih. Jadi Lea kapan dapatnya? Dibohongi. Ya memang dibohongi. Caranya gimana? Ini kan 7 tahun. Berarti untuk dapat Rahel itu sebenarnya jadi 14 tahun. Perjuangan. Ya kan? Perjuangan untuk dapat Rahel. Jadi sebenarnya yang 7 tahun itu untuk siapa? Lea. Nah itu uniknya. Kita pelajari ini. Orang berpikir 7 tahun untuk Rahel. Selesai. Padahal awalnya 7 tahun itu untuk Lea. Karena apa tadi? Ibu Rasma. Apa? Dibohongin. Nah, cinta semua cinta Pak. Semua karena cinta kan gitu ya. Kayak di sinetron Pak, ada terus ada kan nggak putus-putusnya itu udah berapa episode gitu. Karena percikakaan. Jadi dia harus dulu ada di sana. Nah, adatnya ya. Jadi nggak boleh melangkahi, kira-kira begitu ya. Nah, tradisinya bahwa Lea harus lebih dulu kawin atau menikah. Kawin. Kawin atau menikah. Kawin. Kenapa kawin? Dipelajari loh ya. Catatan perkawinan. Catatan perkawinan. Jadi bukan catatan pernikahan itu. Bukannya. Ada pernah bisa sampai ke depan ini. Kan udah kan perkawinan. Mau perkawinan Pak, mana ada mau pernikahan? Ada. Iya makanya saya bilang kawin. Kawin ya. Nah, kawinnya berarti 50, benar 50 lagi. Yang benar Ibu Maria. Ya kan tadi Ibu Maria kan mau undang-undangnya kan? Oh padahal. Oh iya. Oh ikut tadi. Tadi adopsi ya kan? Bukan padahal dengan pengalaman yang ini. Nah gitu. Ya kita sedikit ketawa tadi kan tegang, termasuk saya kan. Nah, jadi ini kita mau ketawa-ketawa. Tapi khususnya Bapak Ibu ini yang muda-muda ya. Meskipun sebenarnya belum menutup kemungkinan untuk yang kita yang sudah, mohon maaf, yang sudah tua, ya kan? Kalau di Indonesia kan tua itu kan 80 tahun bisa juga kan? Nah, karena ketua pemuda juga umurnya 75 tahun kan gitu. Johnson yang tua, Pak Johnson yang tua. Itu dari satu sisi. Udah ubanan. Bukan saya yang bilang. Tetapi uban itu suatu kehormatan kan? Karena firman Tuhan. Di bawah. Pemberian di aku ini. Pemberiannya. Jadi kalau bicara tentang untuk siapa sih ini sebenarnya yang mau kita pelajari?
untuk kita, tapi lebih banyak untuk yang muda. Kenapa? Karena ada kata cinta. Tadi juga jangan karena cinta, kata Pak Posan, terus kopi darat dan seterusnya. Ya, terjadi tindak pidana. Kan begitu. Ya kan? Lapor melapor, kata Pak Posan. Paham beliau. Lapor, saya dibohongi. Ya kan? Terus saya tangkap Ibu Lasmo mengatakan apa tadi? Ternyata ompong, kata dia. Waduh, apa gitu? Saya melirik ke Ibu Lasmo. Ini maksudnya apa? Tolong dielaborasi lagi itu maksud apa kan gitu. Banyak penipuan. Banyak penipuan. Ngomong tentang jadi apa? Debu gitu, Ibu Lasma langsung bicara tentang pupuk. Saya lihat Ibu Lasma ketawa lagi karena beliau pengusaha pupuk ayahandanya, kan begitu ya, Bu ya. Ini bukan kebetulan. Nah, oke. Jadi bekerja Yakub 7 tahun lamanya. Apakah cuma karena cinta? Karena cinta aja? Tidak sebenarnya Bapak Ibu. Kok jadi mundur ya? Ini maju. Nah, ada beberapa hal. Kita pelajari dulu siapa sih Yakub dan karakternya. Yakub itu sebenarnya anak mamu. Anak mamu. Ya kan? Dia bisa kerja keras. Lupa. Kenapa? Karena dia tidak terladang. Cenderung tadi kalau seperti apa yang dikatakan Pak Posan, sampai tahu jenis-jenis apa sabun. Ini suka nyuci piring ini Yakub berarti. Bukan namon gitu. Kalau di kampung saya apa namanya, menggembalakan. Iya, ini nggak mandi loh ternyata. Makanya ibunya senang, ya kan? Permisi tanya, ada nggak di antara ibu-ibu yang nggak senang anaknya suka cuci piring? Permisi tanya. Enggak, malah. Dia cuci piring orang. Mari saya ini bantu Mak atau Mi gitu, dia cuci piring gitu. Oh, nggak usah. Ada yang ibu mengatakan seperti jarang ya. Pasti senang. Disuruh nyapu. Mau dia. Nah, ini tipikal seperti itu Yakub. Yakub juga penurut, urusan rumah pasti beres. Nah, ini bertentangan sebenarnya dengan bapaknya, ya, dengan Ishak. Bertentangan. Dia senang makan makanan enak kan gitu kan? Karena memang anak orang kaya kan? Bapak Abraham kaya kan? Iya, bukan pekerja keras di sini. Karena ketika Ribka menjadi istrinya, yang berusaha siapa? Siapa yang berusaha supaya mereka berjodoh? Iya, bukan dia. Dicoba ini bawa ke dia. Nih kamu, begitu enak. Jadi dia senang makan enak, otomatis. Nih, dia senang dengan siapa? Esau. Senang apa? Makan daging. Itu pasti. Nah, inilah salahnya sebenarnya kalau ada di keluarga yang membuat dikotomi ya. Jadi saya anak yang ini, anak ini nih ada contohnya di pelajaran buat kita nih. Akhirnya apa? Beda-bedain. Berantem kan? Berantem dalam tanda petik, lari gitu kan Yakubnya. Nah, tapi sebelumnya Yakub itu siapa sih sebenarnya? Yakub dengan Esau siapa yang lebih tua? Beda tahun nggak lahirnya? Enggak kan? Bersamaan kan? Ini kalau beda detik barangkali gitu ya. Menit, oh ya. Ibu Wida mengatakan menit yang dipaham beliau. Ya, beda menit. Tetapi kok karakternya bisa beda? Bapak Ibu pelajari nanti di ayat sebelumnya, di kitab sebelumnya, bahwa Esau itu sudah berumah tangga dengan perempuan-perempuan yang tidak disukai oleh Bapak, terlebih ibunya. Kasarnya begini. Aduh, kalau si Yakub ini juga anak kesayangannya ya, kawin juga dengan orang-orang bukan sesukunya atau bukan orang sebangsanya, gitu. Seperti Esau, apa artinya hidup ini kan begitu kan? Kata
Lahir kan begitu kan? Betul kan? Berarti Yakub ini orang yang memang benar-benar apa ya? Takut sama orang tua. Dia lihat belum ada yang cocok, yang nggak mau dia kan gitu. Kalau ini ya sudah dua kan istrinya sebelumnya. Bahkan akhirnya dia kawin lagi mendapat untuk memperistri bukan orang kenal, anaknya Ismail. Ya kan? Nah Ismail kan? Jadi istrinya banyak. Sementara Yakub belum. Karena belum ada. Artinya apa? Berarti seorang Yakub, Yakub adalah seorang penurut. Hormat orang tua itu yang pertama. Ya. Nah, seorang yang ini tadi sudah ya? Belum. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau kita bicara penurut, Yakub ini adalah seorang yang tidak pernah berbantah-bantah dengan orang tua. Kenapa tidak mau berbantah-bantah? Karena memang itulah tipikalnya anak rumahan, ya, tidak suka keluar gitu. Kalau dalam bahasa sekarang dia nggak suka kehidupan malam. Apa tuh bahasanya deh? Kalau belum kan? Ini yang saya tunggu nih, ternyata udah punya pengalaman kan gitu. Ya, nggak suka kehidupan malam. Nggak suka apa? Misalnya zaman dulu belum ada kehidupan malam. Maksudnya pada waktu itu dia tidak suka keluyuran, itu aja. Gampang kan sebenarnya. Dia di rumah aja, di rumah. Mundurnya nggak bisa gitu, coba dimundurin. Dia seorang yang penurut ya, seorang yang penurut. Tadi dibuktikan dengan karena belum dapat istri yang orang sebangsanya, dia dapat kawin. Bukan karena dilarang. Perhatikan di ayat sebelumnya dikatakan ibunya sudah putus asa dalam tanda petik. Kenapa tidak Esau tidak mendapat istri yang dari kaumnya, itu bahasanya. Dari kaum yang lain. Bahkan terakhir dia pikir benar, benar mengawini anaknya Ismail, keturunannya Ismail gitu maksudnya. Berarti dia kan penurut kan? Mau dengan kata orang tua. Jadi dia tunggu gitu. Dia tunggu. Nah kita belajar, kita kaitkan dengan psikologi. Ini kenapa? Ada gak teori psikologi tentang ini? Ada. Ya. Bahwa yang namanya Yakub ini tahu diri. Nah, dia tahu diri. Tahu dirinya siapa? Tahu diri maksudnya bukan keadaan ya, bukan keadaan penguasaan ekonomi, bukan. Dia tahu diri. Nah, kalau saya kawin lagi, mirip meniru abangnya yang hanya beda detik, lahirnya beda menit, maksudnya berarti kan ibunya mati karena sudah mengatakan seperti itu kan? Dia nggak mau menyusahkan ibunya. Dia tahu diri yang pertama. Nah, kemudian bahwa si Yakub ini sudah mendapat berkat, dia kemudian pergi. Pertanyaannya, Yakub pergi karena apa? Karena takut dibunuh. Takut dibunuh karena masalah makanan. Terus apa lagi? Masalah kesulungan, dirampas oleh. Nah itu sebenarnya dia pergi karena disuruh. Itu lagi-lagi nomor satu, terpaksa. Gimana? Ya dipaksa keadaan, ya. Jadi Yakub pergi karena disuruh juga, bukan hanya kemauannya sendiri, bukan hanya karena kemauannya, tapi karena disuruh. Tetapi kemudian terbukti pengembaraannya tidak sia-sia. Ini kan banyak yang mendahului ayat-ayat di sini kan, termasuk tadi
Tuhan menjanjikan kepada Bapak Yakub, menjanjikan kepada Yakub dia akan berkembang ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ya. Dan kemudian keturunannya seperti janji yang sama diberikan kepada Abraham, diulangi lagi oleh Bapak Yahweh kepada Yakub. Tetapi keadaannya berbeda. Kalau kepada Bapak Abraham disuruh keluar, tetapi ini terpaksa, beda kan? Beda kan? Terpaksa keluar, terpaksa. Jadi berkat itu akan diberikan kalau dia pergi. Kalau di situ mungkin mati ya. Tetapi itulah rencana Bapak Yahweh yang sangat agung, yang luar biasa. Beda kasus dengan kakeknya Abraham, ya. Beda kasus. Ini disuruh pergi ke sana, gitu ya. Tetapi kemudian dia tahu diri. Lalu hal-hal lain yang menjadi karakter yang buat dia sukses apa? Keadaan ya dia menjadi pekerja keras. Apa buktinya pekerja keras? Tetapi sebelumnya kita mundur sedikit. Dia pergi ke rumah siapa? Ke kampung siapa? Silaban. Namanya atau kalau bahasa Barat pamannya, omnya barangkali seperti itu ya. Marga Silaban udah lari. Ketika dia pergi ke sana, dia sudah kenal belum dengan pahala. Tetapi di cerita dia nih, kemampuan beradaptasi. Ini ada teorinya nih. Teori beradaptasi dari Yakub. Ya. Ada teori yang menyebut teori menyesuaikan diri. Ya. Schneider tahun 1994 menuliskan seperti itu. Apa buktinya? Ketika dia bertemu dengan para gembala di satu sumur untuk pemberian makan kambing domba, datangkan Rahel kan? Sekarang apa yang dilakukan pertama-tama? Kita belajar bersama. Apa yang dilakukan ini? Maka saya katakan teknik penyesuaian dirinya kita perlu belajar. Apa yang dilakukan? Ya, bisa minum. Hah? Bukan minta minum, itu Yesua yang minta minum kepada perempuan yang itu beda. Apa yang dilakukan? Bukan. Ketika ketemu langsung mencium. Wah, luar biasa kan? Langsung belum kenal. Ada orang-orang bilang itu anaknya Silaban. Anaknya Silaban atau Pak Laban? Anaknya Laban. Bahasa yang aman. Silaban itu bahasanya. Anaknya Pak Laban gitu. Anak Laban. Tulangnya itu tadi pamannya. Biasanya kan tanya dulu. Benar kamu yang namanya Rahel, anaknya Pak Laban, yang tulang saya. Kan dia tanya, dia ada dokter. Langsung dia cium. Mungkin ciumnya jangan bayangkan yang aneh-aneh ya. Jangan asosiatif ya. Ya berampulan kan seperti itu. Tapi itu kan kemampuan adaptasi yang luar biasa Bapak Ibu. Ada antara kita berantem, oh kamu langsung kita, kalau zaman sekarang terjadi begitu apa yang terjadi? Undang-undang tentang kekerasan. Sekarang zaman dulu belum ada, ya kan? Tetapi anehnya Rahel kan nggak menolak kan? Diam aja dia. Diam aja. Karena pandangan pertama dia. Oh pandangan pertama, mungkin dalam hatinya, Ini cocok ini. Ketawa kan? Kalau tadi sedikit tegak, kita mau ketawa-ketawa di belajarnya. Cocok. Rahel itu jadi galau dia. Oh galau. Karena peristiwa itu belum pernah dialaminya pasti ya. Ya benar mana Pak tadi senang sekarang galau. Bukan.
bukan bercampur aduk di dalam. campur aduk, kayak nano-nano ya. Karena peristiwa itu pasti belum pernah dialaminya kan, oleh laki-laki. Jadi rasa campur aduk ya, Wah. antara senang dan Sama tangannya gitu ya. Banyak aduk-aduk gitu ya. Kaget. Ada dan sayangnya kan nggak ditulis seperti itu ya. Nggak ada. Tapi nggak ditulis. Nggak. Dia juga nggak langsung membawa kepada orang tuanya kan. Iya. Aneh juga kan ini. Aneh langsung dibawa ke orang tuanya. Nah, disambut oleh Orang tuanya. orang tuanya. Pak Laban itu loh. Mamanya, mamanya. Tuh. Karena pada waktu dipeluk itu chemistry-nya dapat. Oh, Dia namanya pada orang pertama. ini bahasanya dari pikirannya chemistry. Jadi ada unsur kimia yang tidak begitu ya. Jadi kalau orang Batak bilang kan masih tumbuhan mudanya. Iya, ya betul. Nah, Karena kan itu masih saudaranya kan. iya saudara. Kan saudara nih. Iya, Oh, sebenarnya kan sepupu dia. Nah, berarti Iya. izin ya Bapak Ibu ya. Ada bahasa Batak mengatakan makuling muda. Ya. Artinya darahnya langsung. Rasanya Darahnya berbicara. Nah, ya, itu berarti chemistry ya. chemistry. Kan dia mencium sambil menangis, Pak. Oh, sambil menangis. Kalau di ya. Ya, pertanyaannya kenapa menangis? Ya. Kenapa menangis? Enggak, saya bertanya gitu, dia kan mencium sambil Oh iya, sambil menangis. Tapi Rahel nggak ada reaksinya kan? Itu namanya cinta kenapa Pak? Tadi. Lu cinta gua nggak apa-apa. Tadi. Pengen curhat ya. Kan nggak ada diceritakan bahwa yang namanya Yakub itu ngomong saya diusir, gitu kan? Saya diusir, nggak ada, langsung aja nangis. Tetapi Rahel tidak menolak. Nah itu dia kan istrinya itu. Mana dia ada. Lama kali kita baru ketemu ya. Ketemunya setelah gede gitu ya, setelah berusia gitu ya. Kita tahu. Iya. Bukan sok tahu memang gitu. Ya. Nah, itu dia. Jadi itu yang disebut kemampuan adaptasi yang luar biasa, percaya diri gitu. Percaya diri. Coba, ada nggak penolakan? Nggak ada. Jadi Schneider teori psikologi ini benar. Dia suka. Psikolog ini mengatakan seperti itu. Tidak semua orang punya keyakinan seperti itu bahwa ketemu orang lain langsung akrab. Prediksi tanya. Mohon maaf ya, ada di antara kita, saya pernah bicara barangkali di situ masalah. Kita lihat orang sebelum berkenal bertemu gitu ya, saling tahu nama. Ada penolakan kan? Jangan-jangan ini, tapi juga mengatakan seperti itu ya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan orang ini nggak benar. Ya, karena kita lihat penampilan fisiknya, mungkin tadi seperti pakaiannya kurang sopan, celananya bolong-bolong kata lidah tadi kan, ya kan? Seperti itu kita langsung negatif kan pikirannya, negatif tinggi. Ternyata kemudian orang itu benar baik. Nah, ini nih Yakub langsung tahu dia kenapa dia nangis, itu strategi. Tapi sebenarnya lucu ya, kalau anak gadis gitu atau perempuan maaf ya, ketika bertemu dengan laki-laki nangis-nangis, kan biasanya negatif kan perempuan, jujur aja, ibu-ibu nih atau perempuan gitu ya. Sama si Yakub itu lembut. Ini orang apa namanya lembut, iya, Yakub itu lembut. iya. Coba kalau misalnya nih, ini contohnya kalau kebetulan di depan nih, Friska. Kalau ada laki-laki datang kenalan sama tiba-tiba nangis gitu, ya kan? Padahal dia sebenarnya tarikannya apa? Padahal, oh, ada dong. Maaf, lainnya marga apa ya? Iya, yang mana balik nih? Ada kan marga apa? Izin. Jawab Hah? Marga Ayu. Marga apa? Harianja. Oh, Harianja. Datang Pak Harianja, tiba-tiba nangis karena diusir. Mamanya. Kamu bilang apa? Izin. Kamu bilang apa? Apa dia bilang sebelum aja begitu? Ya kan? Ini anak tulang saya, tulang saya. Ini langsung kita kan pasti kan. Iya. Laki-laki begini bukan orang yang kuat ini dalam tanda petik lah ya. Orang lemah kan begitu. Biasanya begitu kan? Masa lelaki tukang nangis, ya kan, datang ke saya. Nah, tetapi aku tidak mendapatkan penolakan, itu dia tadi.
istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kita singkat-singkat aja. Yakub menjadi pekerja keras, betul? Ya. Jadi pekerja keras. Apakah hanya karena ingin mendapatkan Rahel, makanya dia menjadi pekerja keras? Permisi tanya. Bisa jadi atau memang iya. Iya. Jadi bukan melulu kan hanya karena cinta kan? Enggak, kenapa keadaan tadi itu kembali lagi ke nomor satu. Dia menjadi pekerja keras karena keadaan. Ya kan? Kalau saya nggak kerja, Bayangin itu yang bisa berapa sih? nah ya itu. Itu jadi dia punya. Kayu balok. Apa sih dengan pembagian harta? Apa sih? Ya, ada dahan-dahan gitu ya. Dia buat ini supaya nanti. Buah badam apa? Pohon. Sehingga kemudian anak yang lahir itu menjadi, kita nggak belajar biologinya ya. Oke, kita potong. Itu berarti karena kemampuan kognitifnya yang apa yang terjadi? Bahwa kalau anaknya bintik-bintik, anak dari punya Yakub, bukan punya Pak Laban. Nah itu dia. Berarti dia orang yang sebenarnya apa? Pinter, jadi bukan karena hanya cinta itu. Memang karena cinta orang jadi rajin. Ada kan begitu kan? Ya kan? Yang sekolah nih, yang mana? Karena ada kebetulan yang disukai di sekolah itu, di kelas itu, dia rajin sekolah. Ya kan? Kalau misalnya habis jam sekolah, pengen segera besoknya sekolah lagi, padahal hari Sabtu, Minggu kan harusnya libur. Nah itu, benar nggak sih, Priska? Oh, belum pernah mengalami. Ya, kita maklumi, belum. Bagi saya mengalami begitu. Ya, terus terang nih. Iya. Padahal kemampuan akademik saya biasa-biasa aja kan gitu kan. Tapi pengen sekolah terus. Kenapa? Nah, supaya bisa dilihat gitu kan. Rambut juga diminyaki pakai minyak tanco gitu ya. Wangi juga kan gitu. Sabar Pak. Ini pengajaran biar Bapak pinter. Oke. Jadi artinya apa? Dia mengembangkan kepintarannya itu sehingga kemudian dapat. Iya, itu. Nah, itu dikatakan oleh seorang psikolog juga. Yakub itu seorang yang kreatif. Kreatif itu karena tadi itu. Ya, karena kemampuan kognitifnya yang tinggi sehingga kemudian dia bisa mendapat hasil yang banyak. Nah, kemudian yang seterusnya dia sabar, orang yang sabar. Kita belajar sabar nih. 7 tahun bukan waktu yang lama kan untuk mendapatkan Rahel kan? Padahal di ayat pertama tadi Rahel yang dituju, kemudian ternyata Lea yang dapat. Ini luar biasa kan? Pembohongan ini kan? Ya, dicurangi kan? Curang 7 tahun nih. 7 tahun kalau sekolah dia udah dapat doktor nih loh. Iya kan? Iya, 3,5 tahun tadi Pak ya. Tambah 2 tahun, tambah 2 tahun. 7 tahun dapat doktor harusnya. 4 doktornya 4. Coba. Dia orang yang sangat sabar. Ya. Kemudian dia juga orang nih. Lompat lagi kita, karena tadi jam 3 katanya udah hampir, jadi saya harus lompat-lompat, mohon maaf Bapak Ibu, ditegur sama Pak John. Jadi ingin mengambil hati Esau. Gimana? Kok bisa? Dia kan tahu bahwa Esau itu masih dendam. Kan gitu. Apa yang terjadi? Dia sengaja ya mempersiapkan apa? Peti kan? Iya kan? Dengan maksud apa? Supaya hatinya lunak, hatinya Esau lunak gitu. Ini tukang sogok juga berarti nih kan? Jadi kita jangan niru sogok-sogoknya ya. Kita niru bagaimana dia punya strategi mengatasi kemarahan orang lain. Itu maksudnya. Nah, dia
mengumpulkan banyak harta, tujuannya juga untuk ini sebenarnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Saya juga sudah baca di literatur yang lain, dan memang tujuannya seperti itu. Nah, dan yang terakhir, dia siap dengan segala keadaan. Apa buktinya? Buktinya, dia sudah memisahkan anaknya di belakang. Betul nggak? Dia maju ke depan dengan harapan apa? Ini yang luar biasa. Kalau saya mati, berarti penerus saya masih ada. Padahal rencana Bapak Yahweh kan bukan begitu. Ya kan? Dia berpikir dia pasti akan mati. Tetapi dia sudah mempersiapkan, siap mati. Nih, gak banyak loh orang seperti ini. Ya, saya juga heran Bapak Ibu melihat ada orang termasuk dari keluarga ya, gitu ya. Dia mempersiapkan kuburannya, dia beli satu tempat kapling untuk kuburan yang mahal gitu ya. Kita nggak usah sebut. Padahal umurnya masih muda, gitu. Berarti kan dia siap mati kan? Siap mati kan sebenarnya? Betul nggak Bapak Ibu? Siap mati kan? Oh untuk nanti. Nah, kalau untuk nanti kenapa dia beli sekarang? Kan gitu. Nah, ini yang terjadi adalah dia siap mati karena menyadari kesalahan. Kesalahan bukan itu Bapak Ibu. Kesalahan tidak itu. Kesalahan enggak? Yakub salah enggak dalam hal ini? Itu namanya jawaban cari selamat, Bu. Salah kan? Mestinya kan menolak dengan ibunya kan? Dengan Ribka, oh enggak dong. Kan abang saya masih ada. Tapi karena tadi itu kembali ke nomor 1, dia penurut. Apa yang terjadi? Dia sudah mempersiapkan apa yang akan terjadi. Nah, berarti dia punya apa tuh? Punya kemampuan apa? Ini disebut kemampuan efikasi diri, mengefikasi dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Saya sudah salah, saya siap mati. Meskipun saya punya potensi, apapun harta saya itu kan potensi, hartanya kan potensi. Tetapi dia apa? Dia nggak berpikir seperti, udah mati-matilah. Berarti dia punya kemampuan efikasi. Nih, teorinya itu dari Beren dan Byrne. Namanya mirip. Ini psikolog nih. Jadi, Yakub itu sebenarnya sudah mempersiapkan dirinya apapun yang terjadi. Sehingga kemudian dia mau tampil ke depan. Gitu ya. Itu namanya kemampuan mengefikasi dirinya, mengenali dirinya, tahu diri gitu ya. Balik lagi ke sama. Dia tahu dirinya. Saya akan mendapat seperti itu, tapi saya siapkan ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bahwa Yakub adalah seorang yang mempunyai namanya apa? Resusipitas apa? Resusipitas apa? Artinya dia punya keyakinan yang kuat, punya apa namanya? Punya prinsip betul. Keyakinan yang kuat bahwa Bapak Yahweh pasti menyelamatkan dia. Itu dasarnya apa? Karena kan ketemu malaikat kan sebelumnya. Nah itu dia. Lalu kenapa dia harus mempersiapkan diri dengan mati? Inilah pinternya dia. Padahal dia punya resusitasi, punya keyakinan, ya, punya keyakinan bahwa imannya pasti akan menyelamatkan dia. Dan terbukti kemudian selamat gak dia? Selamat. Itu dia. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi jangan berpikir bahwa hanya karena cinta maka dia sukses. Tidak. Karena memang dia punya, kalau bahasa ada bahasa Jawa itu, dari prinsip Jawa itu ada bibitnya. Dia punya itu sebenarnya. Dia sudah punya. Lalu kemudian terasa setelah dia terusir kan?
itu terasah semua. Nah, setelah merantau baru sadar. Setelah merantau dia dapat dua istri, ada kan? Beda kan dengan kakaknya Esau kan? Dapat 2 istri tapi yang bukan kaumnya. Gitu kan? Jadi perantauannya mendapatkan 2 istri. Betul nggak? Iya. Sama harta. Nah, jadi apa teladannya? Teladannya singkat aja Bapak Ibu karena waktu juga ya. Yang pertama, dia menurut kepada orang tua ya, itu teladan yang pertama. Ini salah ketik nih. Maklum yang mengetik bukan saya nih. Kalau Pak Haposan ketik sendiri, kalau saya minta tolong. Salah juga. Ya. Menuruti orang tua. Dia juga seorang yang pekerja keras, bekerja sepenuh. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu. Tahan menderita. Pertanyaannya, meskipun ini sudah kesimpulan, apa yang tahan menderita? Ayo. Ya apanya berjuang keras? Iya, dukanya apa? Tuh tadi kan sudah kita ini. Apa? 100 untuk Ibu Maria. Jadi dia tahan menderita. Menderita dibohongi maksudnya. Menunggu, ya menderita dan menunggu. Jangan dikira. Bukan hanya itu, dia juga dicurigai oleh mertuanya dan anak-anaknya, ipar-iparnya. Dicurigai bukan? Dicurigai. Tetapi dia nggak bawa ke hati kan? Sampai selesai masa 7 tahun kan? Lalu dia tunggu momen untuk pergi dan kemudian pergi, ya. Dan kemudian pergi, dikejar nggak? Dikejar juga kan. Tadinya kan ingin merampok semua kembali kan. Tetapi kemudian, nah ini dia. Bapak Yahweh merubahkan hati Pak Laban. Tadinya kan mau menyakiti kan. Apa yang terjadi? Nah, dia jadi berdalih begini. Apa katanya? Kenapa kamu pergi kira-kira? Ini bahasa yang lugas ya. Saya kan masih ingin lihat cucu saya kan begitu. Anak saya kok kamu main kabur aja kan begitu. Tadi kan maksudnya enggak kan. Membunuh kan paling tidak seperti mencelakai kan. Ayo balik. Anak saya kembalikan. Kan begitu karena dari awal juga udah curang kan. 7 tambah 7 loh. Jadi bibit kecurangan sudah ada. Tetapi kemudian apa? Tuhan mengubahkan hatinya. Sehingga kemudian omongannya jadi lain. Omongannya jadi lain ya kan. Jadi apapun yang terjadi pada Yakub sebenarnya itu sudah rencana. Sudah rencana. Karena dari awal juga dikatakan sebelum pada Nats ini dikatakan apa? Bahwa siapa yang mengutuk bangsanya dia kemudian akan dikutuk. Selanjutnya apa? Bahwa dari bangsanya dia, ya itu. Yang kedua apa? Bahwa karena bangsa ini, bangsa lain, orang lain, katakan seperti termasuk saya dan Bapak Ibu, kemudian mendapat, itu dia rencana Bapak Yahweh, itu janji. Kalau kita mengutuk bangsa Israel, kita akan dikutuk, betul? Tertulis, amin. Bangsa Israel, kalau kita sekarang beroleh keselamatan, kita diberkati, itu karena bangsa, itu ya dan amin. Jadi terlepas dari situ, berkat yang diberikan Bapak Yahweh kepada Yakub, itulah berkat yang kemudian kita peroleh kalau itu tadi seperti kata Pak, kita memperlengkapi diri dengan 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu, 3 minggu lalu. Selengkap senjata, nah itu dia. Pakai ketopong, bajunya, kasutnya, ikat pinggangnya. Itu ya. Nah, kalau kita sudah memperlengkapi diri dengan itu, kita pasti
selamat seperti kata Pak. Selamat. Kita pasti selamat. Jadi jangan pernah takut gitu ya bahwa saya selamat enggak. Kalau kita sudah mengimani itu pasti selamat. Itu janji kan? Itu dia. Tapi jangan lupa yang dua tadi yang di depan Bapak Ibu. Jangan pernah mengutuk. Orang lain boleh mengutuk silakan. Itu kan karena sejarah, silakan kamu belajar sejarah. Gitu kan? Yang mengatakan, oh itu zaman seperti itu dulu. Itu enggak relevan lagi. Salah. Firman Tuhan adalah ya dan nggak bisa dirubah. Ini bukan teori, lebih dari teori siapapun kalau tidak tadi ngomong tentang teori psikologi itu bisa berubah. Tadi yang kita belajar Schneider, Baron dan seterusnya itu teori manusia dan kebetulan itu masuk dengan karakter seorang Yakub. Tetapi kalau yang dijanjikan kepada Yakub tidak pernah berubah sampai kapanpun, sampai ke selama-lamanya. Jadi saya ulangi, itulah itulah hal yang perlu kita pelajari dari seorang Yakub. Jangan kita bicarakan hanya cintanya untuk mendapat, dia seorang yang niatnya kuat gitu untuk mendapatkan Rahel. Sebenarnya dia sudah punya bekal untuk mendapat berkat itu. Berkat tidak Lea dan Rahel buat Bapak Yakub? Berkat nggak? Berkatlah. Karena dari bangsanya kemudian kita diberkati, kita mendapat kembali lagi yang kedua. Itu yang kita pelajari. Nah, jadi kalau kita ingin sukses, kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh maksudnya apa? Berjuang. Itu dia pekerja keras, bukan beristri dua. Ini salah. Iya, betul. Belum saya omongkan, Pak John langsung tahu. Itu namanya hasyak, ya. Jadi bukan itu maksudnya. Kita harus seperti Yakub juga yang teguh Teguh pendirian. Ini teguh pendirian kan? Yang kedua, bila ingin sukses, kita juga, nih sisi lain ya, saya katakan Bapak Ibu sisi lain. Nah yang terakhir ini, membangun kampung halaman. Inilah sebenarnya inti. Kenapa membangun kampung halaman? Ada tertuliskan di situ mengatakan bahwa dia ingin pulang kembali ke kampung halamannya, membangun kampung halamannya, bawa harta gitu kan. Ini perantau yang sukses loh ini ya. Kita orang dari seberang, ini perantau yang sukses. Ini. Jadi ada suku bangsa di Indonesia ini, katanya Gebu Minang gitu ya kan. Jadi orang-orang Minang yang ada di luar tanah leluhurnya menyumbang untuk kampungnya, membangun. Karena secara fisik dia nggak bisa pulang. Misalnya pada saat momen tertentu, waktu tertentu. Lalu ada juga orang Batak sebenarnya, mohon maaf, hanya itu yang saya tahu ya. Marsipature hutanabe katana. Maksudnya apa itu? Artinya memperbaiki kampung halaman. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Dia ingin pulang. Iya. Loh Pak, kan karena dia terancam Pak, maka dia nggak mau pulang kan gitu. Saya tambah sedikit ya, Bapak Ibu. Memang terancam oleh ayah mertuanya, kan sudah ayah mertua ya, ayah mertua dan ipar-iparnya. Tetapi di situ tertulis bahwa Yakub ingin pulang. Kenapa ingin pulang? Membangun. Itu karena janji di atasnya seperti itu. Dia bahkan membangun apa? Juga membangun apa? Mesbah. Membangun mesbah. Jadi dia pulang karena memang dia rindu kepada kampung halamannya. Itu maksudnya, di sisi lain dia ingin membangun kampung halaman. Nah, ini campur-campur sedikit dengan psikologi ya Bapak Ibu ya. Jadi Yakub itu tipikal orang yang itu tadi, pekerja keras, patuh kepada orang tua gitu ya. Yang ketiga, tahan menderita. Selain itu apa lagi? Sabar.
punya pendirian, dan pinter juga, diasah. Ya, ya. Dengan demikian apa? Berhasil tidak? Berhasil. Ya. Esau tetap marah nggak? Yang sudah dicurangi itu loh. Iya, berbesar hati kan? Nah, itulah yang kita pelajari dari pribadi seorang Yakub yang kemudian memberkati kita semua. Terpujilah Bapa Yahweh Besem Yesua Masih Warokodes. Baik.